Saya Syarifatul Jannah, NPM 1840101088 dari Lokal A1 Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-6 dan ke-7, di mana materi ke-6 itu yaitu parasit Platyhelminthes dan materi ke-7 yaitu parasit jamur. Apa itu parasit Platyhelminthes? Di sini dijelaskan bahwa parasit Platyhelminthes ini merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil. Parasit ini juga dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama Monogenia, yang kedua Digynia, ketiga Trematoda, dan keempat Cestoda. Parasit ini terdiri dari ektoparasit dan endoparasit, yang dimana ektoparasit ini merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya, parasit ini terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Ada juga beberapa parasit Platyhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan. Yang jenis pertama yaitu Gradacitilisiasis. Penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus dari parasit ini tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Ada juga gejala yang ditimbulkan, yaitu diantaranya bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di bagian atau keseluruhan tubuh. Jenis kedua ini yaitu Dactylogriliasis. Parasit ini memiliki ciri khas, yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris bilateral. Warnanya transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang. Panjang tubuh parasit ini 1 sampai dengan 2 mm. Pada bagian anterior memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3 sampai 10 cm, dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangannya tinggi. Siklus hidup dari parasit ini mirip dengan Gradacitilus tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Nah, adapun juga gejala klinisnya yaitu ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Jenis yang ketiga ini adalah Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozum paradoxum dengan ukuran sekitar 4-5 mm. Namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dan dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan bagi ikan yang terinfeksi. Adapun siklus hidup dari Diplozum paradoxum ini atau disebut juga dengan cacing kembar. Dari telur dengan ukuran 0,1 sampai dengan 0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan. Kemudian membentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Jenis yang keempat yaitu Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Trematoda atau Digynia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan, dan dalam waktu 10 hari
Parasit ini dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur berukuran 0,1 mm. Dengan perkembangan 3 minggu, sudah menjadi larva. Penularan parasit ini melalui kontak langsung seperti kulit, insang, dan langsung ke mata. Penyebarannya ini melalui burung bangau atau burung air. Jenis yang kelima ini yaitu Dactylogrliasis atau Diplostamiasis. Gejala dari parasit ini yaitu adanya bintik kecil, coklat pada bagian beberapa tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insang dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Penularan dari parasit ini mirip dengan parasit Diplostomatosis, yaitu melalui inang perantara yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di daerah perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius pula. Selanjutnya yaitu endoparasit, yang dimana endoparasit ini merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau spes yang terinfeksi. Biasanya parasit ini terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Adapun beberapa parasit flagellantis yang menyebabkan penyakit pada ikan yang diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Lithocestusiasis. Baik, materi ketujuh ini yaitu parasit jamur. Yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun, beberapa jenis jamur ini bersifat parasit. Adapun peran dari fungi yaitu ada yang bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat yaitu sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, dan menghasilkan antibiotik. Adapun juga sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Adapun beberapa jenis parasit jamur pada ikan, yaitu yang pertama Saprolegnia, yang kedua Brachymycosis, yang ketiga Trichodia, yang keempat Chilodenella, dan yang terakhir Ichthyoponus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.